sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng ana caraka data sawara padha jayanya monggo padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng sekar mayang. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimakmurkan rezekinya. Amin. Sastra Cendrawasih adalah sastra atau ilmu yang bersifat rahasia atau gaib. Rahasia karena pada mulanya hanya diajarkan atau diwedarkan kepada orang-orang yang terpilih dan kalangan terbatas di kalangan bangsawan Jawa yang diberikan secara lisan, sekarang dapat dipelajari secara umum. Bersifat gaib karena ilmu ini diajarkan oleh guru sejati melalui rasa sejati atau tasawuf. Ayu ningrat, yuningrat berarti hayu rahayu, selamat, dan engrat yang berarti di dunia. Pangruat yang diyu artinya meruat, merubah, memperbaiki sifat-sifat diyu, raksasa, angkara murka, dan durjana. Makna kawruh yang dikandung dalam Sandi Sastra Cendro mengandung makna yang sangat dalam dan luas tentang rahasia gumlaring dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia atau sangkan pararing dumadi. Kembali ke asal mula, ke alam sejati, yaitu menghadap Allah yang Maha Kuasa. Jadi wedaran makna kawruh merupakan urut-urutan panembah, dimulai dari badan jasmani kasar laku rogo, alam syariat, di mana titik berat kesadaran kemudian harus dialihkan satu tahap demi tahap ke arah asal mula, kembali ke sangkan pararing dumadi, ke alam sejati. Mati sajroning urip, urip sajroning pati, mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Mati dalam hidup, hidup dalam mati merupakan ajaran yang sangat dalam maknanya, bukan tentang peristiwa hidup atau matinya, namun bagaimana hidup menyadari segala yang ada hanyalah fana belaka, dan menyadari bahwa kematian adalah gerbang menuju kehidupan sesungguhnya, yaitu alam sejati, ya kerajaan Allah. Manusia hidup untuk menuju kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada sangkan paraning dumadi, yaitu Allah yang Maha Agung. Mati bisa bali, mati bisa kembali. Kasih sayang Allah yang luar biasa selalu memberikan ampunan kepada setiap manusia yang mati terjatuh dalam dosa dan salah. Matinya rogo atau badan badak hanyalah matinya keempat anasir yang tadinya tiada kembali tiada. Namun roh yang sifatnya kekal tidak mati, namun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kerajaan Allah yang tiada awal dan akhir, tidak terbatas. Namun apabila selama hidupnya di dunia ini tidak sesuai dengan karsa Allah atau kehendak Allah, melupakan Allah dan ajaran guru sejati, maka tidak dapat kerajut busana kemanusiaannya untuk tindakan-tindakan budi luhur, maka tidak langsung kembali ke alam sejati di sisi Allah.
maka harus mendapatkan balasan atau hukuman sesuai bobot kesalahannya untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan. Mati dalam hidup. Wejangan ini mengajak manusia untuk mengesampingkan kenikmatan duniawi dan hawa nafsu dan mengutamakan kepentingan yang bersifat rohani atau jiwa, sukma sejati. Ego atau hasrat diri pribadi harus dimatikan agar dapat mencapai kebahagiaan dan ketentraman sejati. Makna kaweruhnya bahwa dalam menjalani tata laku hidup dijalani dengan sikap seperti orang yang mati, yaitu sikap yang mampu memisahkan antara ego, hasrat diri pribadi dengan diri sejatinya atau sukma sejati atau rasa sejati, memisahkan rogo atau badan dengan jiwa atau sukma sejatinya. Rogo laku rogo sembah rogo alam syariat, hanya laku hidup kehidupan duniawi, rasa sakit, sedih, keinginan, pengharapan, ketakutan, rindu, dendam, senang, heran, kagum, dan segala sesuatu lainnya. Dan jiwa sukma sejati yang mewakili kesadaran rasa cukup dalam ketiadaan, rasa ikhlas di pusaran keterikatan, rasa syukur dalam penghabisan, rasa tulus di tengah pengharapan, dan berbagi ungkapan di ambang batas kata-kata hingga yang tak mampu terjelaskan dan kena kinoyong opo. Sehingga seorang dalam melihat segala sesuatu yang terjadi kepadanya, ia tidak terombang-ambing dalam keputusan atau penentuan dan perasaan dalam riuh rendahnya manipulasi pikiran. Ia menerima segala sesuatu apa adanya atau nerimo adalah puncak keaktifan kesadaran diri pribadi, melepaskan diri dari ego atau hasrat diri pribadi duniawi yang senantiasa menggoyang ketenangan hidup. Hidup dalam mati bermakna bahwa segala sesuatu sejatinya adalah milik Allah, Sang Maha Kuasa. Manusia hanya mendakunya atau mengakuinya. Tiada daya upaya kecuali dengan seizin Allah. Tiada peristiwa yang terjadi kecuali telah diatur dalam ketentuan Allah, termasuk dengan seluruh kesadaran, ketidaksadaran, serta rogo atau tubuh fisik yang melekat pada diri sejati. Kita telah pula digariskan kodrat dan suratan Allah, sehingga menghayati hidup sejatinya juga menjalani kematian yang abadi. Sehingga apa-apa yang dipikirkan, diucapkan, dituliskan, dan dilakukan senantiasa mencerminkan suara diri sejati di atas pikiran, perasaan, dan ego atau hasrat diri pribadi yang kecil. Memaknai persembahan, penyembahan, dan persembayangan lebih dari sekedar aktivitas fisik atau ritual semata, hanya laku rogo, laku syariat, namun dilandasi dengan kesadaran tertinggi bahwa diri, jiwa, roh yang ditiupkan, dan diri, rogo, pikiran, dan perasaan yang dititipkan adalah semata milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan diambil kembali pada waktunya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali ke sisi Allah Yang Maha Agung dengan tata cara hidup layak untuk mencapai budi suci dan menguasai panca indera serta hawa nafsu untuk mendapatkan tuntunan Sang Guru sejati. Dalam menghayati makna kawruh ini, maka ia akan sadar dalam ketidaksadaran, ingat dalam kealpaan, dan kembali dari pengembaraan pencarian makna kehidupan sejati urip yang sesungguhnya selalu terjadi dan tersaji di sini, di saat ini, saiki, neng kene, ngene, sekarang di sini, begini, memahami segala sesuatu terjadi bukan pada dirinya, namun segala sesuatu terjadi untuk dirinya. Perjalanan hidup menuju kesempurnaan
Pencapaian ini diperoleh dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat diri pribadinya, di antaranya dengan salat, berdoa, berzikir, atau menyebut nama Allah secara terus-menerus. Amalan yang dilakukan pada laku hidup ini semata-mata menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Hidupnya yang lahir ditinggalkan dan melaksanakan hidupnya yang batin. Dengan cara demikian, maka tirai atau sekat yang merintangi hamba dengan Allah yang Maha Agung akan tersingkap atau terbuka. Tirai atau sekat yang memisahkan hamba dengan Allah adalah hawa nafsu kebendaan atau nafsu keduniawian. Setelah tirai atau sekat tersingkap, hamba akan merasakan bahwa diri hamba dan alam itu tidak ada. Yang ada hanyalah yang ada, yang awal dan yang akhir. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir, yang berkesudahan dan tanpa batas. Dalam keadaan demikian, hamba yang menjadi betul-betul dekat dengan Allah, hamba dapat mengenal dan melihat Allah dengan mata hatinya. Rohani mencapai kesempurnaan dan jasmani takluk kepada rohani. Karena rohani dapat mengendalikan jasmani, maka tidak ada rasa sakit, tidak ada susah, tidak ada miskin, dan juga maut tidak ada. Nyaman, sakit, senang, susah, hanya kaya, miskin, semua ini merupakan wujud ciptaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Manusia hanya mendaku atau mengakui saja. Maut merupakan perbedaan roh dari sangkar kecil kepada kebebasan yang luas, mencari Allah kekasihnya, sangkan paraning dumadi. Mati atau maut adalah alamat alam sejati, cinta yang sejati. Dalam keadaan seperti ini, muncullah nur sejati, ya nur ilahi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Kalimatullah yang penuh makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, dan mengingatkan manusia sebagai ciptaannya bahwa jiwa roh akan kembali ke asalnya, yaitu Allah yang Maha Agung. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Mati bisa balik, mati bisa kembali. Kasih Allah yang luar biasa selalu memberikan ampunan kepada setiap manusia yang mati, terjatuh dalam dosa dan salah. Matinya rogo atau badan badak hanyalah matinya keempat anasir, tanah, air, api, dan udara. Yang tadinya tiada kembali tiada. Namun roh yang suci sifatnya kekal, tidak mati, namun kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kerajaan Allah, ya alam sejati, yang tiada awal dan akhir, tiada berbatas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah yang Maha Agung. Kematian merupakan sesuatu peristiwa keluarnya roh dan dari rogo atau jasad manusia. Kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, ya alam sejati. Roh manusia yang wafat akan kembali ke sisi Allah yang Maha Agung dan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak.
Mati dan hidup adalah sebuah rantai kehidupan yang saling menghubungkan. Artinya bahwa kematian adalah satu dimensi kehidupan berikutnya dan akan berlangsung setelah proses kehidupan yang pertama. Peristiwa kematian dan kehidupan dinilai sebagai bentuk penciptaan yang patut diperhatikan secara seksama, dan bahkan perhatian kepada kedua kata ini, mati dan hidup, memerlukan analisis secara aktual dengan mengacu kepada sifat Allah melalui representasi Asmaul Husna, bahwa tingkat kebaikan Allah memang tak terbatas, Maha Rahman dan Rahim. Dengan kata lain, kematian dan kehidupan adalah suatu penciptaan Allah yang patut disyukuri dan diterima seikhlas mungkin sebagai landasan ketakwaan seorang hamba dalam konteks keimanan. Sejatinya mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Mati dalam hidup dan hidup dalam kematian adalah kematian ego, asa diri pribadi dalam hidup. Yang hidup adalah jiwa atau roh suci atau sukma sejati seperti dalam kematian. Orang yang selalu mati dalam hidup senantiasa menjaga diri dari tekanan keputusan ego asa diri pribadi yang dapat menyebabkan kebodohan, keterpikatan, kebencian, dan ketamakan. Jika manusia bisa membuang egonya, maka hidupnya akan selalu tentram dan bahagia. Demikian wejangan mati sakjroning urip, urip sakjroning pati dalam sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dalam damai, sejahtera, dan bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu kalis ing rupito nir ing sambikala nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.